Oke. Nah, teman-teman, aku mau mengajak kita untuk boleh mempersiapkan mungkin di sekitarnya ada pulpen dan kertas, atau kalau nggak ada, boleh siapin gadget di notes-nya. Oke, eh, kita mau memulai ibadah kita. Aku mau mengajak teman-teman untuk bersaat teduh. Namun di saat teduh kali ini, aku mau mengajak kita untuk boleh mengingat lagi di dalam hari ini ataupun di minggu ini atau di bulan ini, paling tidak kita tuliskan atau ketikkan di gadget kita satu atau dua hal yang disyukuri atas kondisi kita saat ini. Boleh hari ini, minggu ini, ataupun bulan ini, apapun yang kita syukuri. Mari kita bersaat teduh dan mari kita tuliskan, kita mau mengingat kembali apa yang mau kita syukuri dari kondisi kita saat ini kepada Tuhan. Kepada teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Ya. Kita mau berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh kembali bertemu di ibadah online. Kami bersyukur untuk keberadaan kami, tenaga medis yang Tuhan tempatkan di berbagai tempat di Indonesia, dan saat ini kami mau bersama-sama menikmati anugerah persekutuan yang daripada Tuhan dan menikmati firman yang akan Tuhan sampaikan juga melalui pembicara. Kami menyerahkan waktu ini ke depan dan sekiranya teman-teman masih ada yang akan join ibadah online ini, kiranya Tuhan berkati pula koneksi kami, berkati gadget juga yang kami gunakan, biarlah semua boleh mendukung untuk ibadah ini boleh berlangsung dan kami boleh menikmatinya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Teman-teman, seperti lagu ini, walaupun bumi bergoncang, gunung beranjak, tapi kita mau ingat kasih setia Tuhan itu setia pada kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, Hatiku Percaya.
dariku. Kau selalu bajuku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau selalu bajuku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, teman-teman, kali ini kita mau mendengarkan sharing kehidupan dari alumni Dr. Freddy. Kepada Dr. Freddy, dipersilakan. Cek, suara saya terdengar? Oke. Ya, perkenalkan teman-teman semuanya. Nama aku Freddy Maringga, aku alumni FKUI 2011. Saat ini bekerja sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular di Puskesmas Kecamatan Cilincing. Di sini aku diminta untuk sharing terkait tema hari ini. Mungkin aku akan sharingnya tentang pergumulan aku dalam memutuskan tentang peran apa yang akan aku ambil sebagai dokter di puskesmas dalam penanganan pandemi COVID. Jadi waktu awal pandemi itu tahun awal 2020 aku lebih banyak bersifat pasif sih ya di dalam penanganan pandemi. Maksudnya pasif, aku hanya mengerjakan tugas-tugas wajib yang diberikan oleh atasan kepada semua dokter yang ada di puskesmas. Jadi misalnya tugas wajibnya itu contohnya jaga di poli batuk atau melakukan penyelidikan epidemiologi, itu tugas-tugas wajib. Sedangkan ada tugas-tugas yang sifatnya tidak wajib. Misalnya saat itu karena kondisinya baru dan kekurangan tenaga, akhirnya dokter dan perawat, beberapa dokter dan perawat itu diminta untuk berlatih untuk menjadi petugas swab. Saat itu aku terpilih, tapi karena aku takut, aku menghindar terus gitu dari pelatihan swab PCR itu, karena bagiku itu sesuatu yang baru dan aku takut infeksinya, aku takut salah, dan ya males aja gitu untuk jadi petugas swab rutin. Jadi saat itu aku menghindar dan ya hanya mengerjakan tugas-tugas wajib saja. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa risih sendiri gitu karena kok kayaknya aku agak gabut ya, maksudnya kurang berperan gitu dalam penanganan pandemi ini gitu. Jadi aku mencoba untuk terlibat lebih banyak, tapi sifatnya masih yang minim kontak dengan pasien gitu. Misalnya lebih ke mengolah data atau ya aku beberapa kali sih sempat mengantar sampel gitu. Saat itu aku kayak ya mencoba lebih berkontribusi aja supaya nggak kelihatan gabut dan nggak menghilangkan perasaan bersalah gitu dari teman-teman yang ada di sekitarku karena mereka banyak yang pada sibuk gitu untuk terlibat di penanganan COVID. Cuma saat itu aja aku udah mulai ngerasa ketika aku mulai mencoba aktif, aku mulai ngerasa banyak tantangan gitu. Misalnya rasa malas, kemudian ada juga momen-momen aku mulai merasa dimanfaatkan gitu, karena itu sebenarnya kan bukan tupoksiku ya. Tapi aku beberapa kali misalnya disuruh nganter sampel ke lab gitu, padahal ya aku pikir aku kan dokter gitu. Labnya itu posisinya memang sejalan dengan arah aku pulang, tapi ya aku kan dokter gitu. Aku sempat berpikir kayak gitu dan itu bukan tugasku gitu untuk mengantar sampel itu. Beberapa kali bergumul gitu ketika diminta untuk itu. Sampai ya
mungkin mereka sadar aku nggak nyaman, akhirnya nggak diminta lagi untuk nganter sampel itu. Semakin ke sini, 2 bulan terakhir terutama waktu kasus COVID meningkat, kayak aku mulai semakin gelisah gitu. Apa yang aku kerjakan selama ini itu udah cukup nggak sih? Maksudnya ketika aku ditempatkan sebagai dokter, mungkin konteksnya aku dulu tuh nggak pengen jadi dokter ya. Aku kayak sebenarnya nggak pengen jadi dokter, tapi Tuhan masukin ke FK dan jadi dokter, kayak terpikir gitu, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan gitu ngizinin aku jadi dokter dan izinin aku ngelewatin pandemi ini gitu sebagai dokter di puskesmas di Jakarta. Karena kan kalau dipikir-pikir nggak semua orang, nggak semua dokter itu ngelewatin masa ini gitu. Ketika kita apply, maksudnya masukin daftar jadi mahasiswa kedokteran, kita nggak ada kayaknya yang terpikir akan terlibat di dalam penanganan COVID gitu. Pasti ya udah gue jadi dokter, misalnya udah kebayang spesialis apa gitu. Tapi nggak ada yang terpikir akan ada pandemi COVID yang akan mengguncangkan dunia segala macam gitu. Jadi aku kayak mulai tergerak gitu. Apa sih maksudnya Tuhan gitu ngizinin aku ngelewatin masa ini? Apa dengan menginput data hasil itu udah cukup gitu kontribusi aku dalam penanganan pandemi ini gitu. Jadi aku mulai gelisah karena kayak aku merasa terlalu lama di zona nyaman gitu. Kayak aku kok masih banyak waktu luang ya, sedangkan kasus COVID naik terus waktu itu. Kayak kok aku masih sempat main game, masih sempat leha-leha gitu di saat kasus COVID meningkat. Terus aku ngeliat teman-temanku di rumah sakit bekerja begitu keras gitu. Dan akhirnya Tuhan kayak gerakan aku untuk terlibat lebih banyak lagi. Aku saat itu beberapa minggu terakhir mencoba lebih berperan aktif dalam hal tracing dan meningkatkan testing di puskesmas karena tracing dan testing di Cilincing saat itu berkurang. Tapi aku sebenarnya ada perasaan takut gitu karena ya takut aja dianggap ikut campur, dianggap so tahu gitu sama yang penanggung jawabnya gitu. Cuma aku bersyukurnya sih Tuhan kasih keberanian, Tuhan yang kasih dorongan gitu supaya aku mau bermanfaat lebih banyak lagi gitu di kondisi sekarang ini bagi teman-temanku, dan bersyukurnya mereka ya terbuka gitu untuk menerima bantuan gitu. Yang aku syukuri saat ini meskipun progresnya belum terlalu kelihatan ya dalam hal tracing dan testing, tapi aku bersyukur aku masih digerakkan Tuhan gitu untuk keluar dari zona nyaman gitu. Dan ya mungkin dalam hal-hal kecil ini gitu Tuhan ingin taruh aku sebagai dokter di puskesmas ini sekarang gitu. Jadi ya kadang-kadang kepikir gitu kayak pengen ngelakuin hal besar gitu yang berdampak jauh lebih besar, tapi ya aku percaya dalam hal-hal kecil ini pun Tuhan mau pakai aku gitu untuk jadi berkat bagi orang. Dan ya mungkin inilah maksud Tuhan gitu, taruh aku jadi dokter di waktu-waktu ini ya bisa jadi berkat gitu bagi sesama melewati hal-hal kecil ini, dalam hal-hal kecil ini. Mungkin itu sih yang aku ingin sharingin, semoga bisa jadi berkat bagi kita semua. Jujur aku sebenarnya nggak pede karena di sini pasti banyak yang udah kerja lebih banyak gitu buat COVID ini, tapi ya semoga kita semakin semangat gitu untuk bisa memakai kesempatan ini untuk jadi berkat buat sesama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dr. Freddy sharingnya. Ya, teman-teman, kita akan memasuki eksposisi firman Tuhan sebentar lagi. Tapi aku mau mengingatkan bagi teman-teman yang bisa on cam, boleh dinyalakan kameranya. Kemudian ada absensi juga di kolom chat. Dan teman-teman, nanti setelah firman, kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh nanti dimasukkan ke dalam kolom chat, boleh chat di pribadi aku juga, boleh juga nanti setelah sharing firman oleh Dr. Henry, nanti ada mau bicara langsung, bertanya langsung juga boleh. Teman-teman, aku baca postingan dari cerita tentang Fanny Crosby yang menuliskan lagu yang akan kita nyanyikan ini.
saat itu dia di dalam kesulitan, dan yang dia ingat saat menulis lagu ini adalah Tuhan memimpinnya dengan indah dan menjawabnya, dan juga memberikan pertolongan yang mungkin dia nggak tahu dari mana datangnya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Kepada Dr. Henry, dipersilakan, Dok. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji Tuhan, pemeliharaan-Mu ajaib dan mencengangkan kami. Di masa-masa yang paling sulit, bahkan dikala Tuhan murka atas kami karena dosa-dosa kami,
Tangan-Mu tetap menjamah kami, menjamah bangsa kami, menunjukkan pemeliharaan yang ajaib dengan berbagai cara. Kami sungguh mengucap syukur dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Engkau berkehendak memakai anak-anak Tuhan, perpanjangan providensia Allah bagi dunia. Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang penuh dengan kemurahan, terus berkenan memakai kami anak-anak-Mu yang penuh keterbatasan, penuh kekurangan, bahkan yang kerap mengasihani diri kami sendiri. Tetapi Tuhan tetap memakai kami. Berkati kami dengan firman Tuhan, firman yang limpah dengan bijaksana dan penyataan kasih Tuhan bagi umat-Mu, agar firman-Mu meneguhkan kami di dalam kasih dan bakti kami bagi bangsa, bagi sesama, terlebih di dalam menunjukkan kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih, untuk 40 menit ke depan saya ingin sharing satu topik yang sangat penting dari Perjanjian Lama ya, seperti yang teman-teman tahu dari judulnya. Karena saya memang secara khusus orang yang sangat menikmati Perjanjian Lama. Oke, saya perkenalkan diri saya dulu sambil saya share screen ya. Sebentar. Oke, nama saya Henry Pakpahan. Nah, nama saya Henry Pakpahan. Maaf sebentar. Maaf nanti ada suara-suara sedikit. Udah kelihatan mudah-mudahan ya. Ya, kelihatan, Dok. Oke, itu nama saya ya. Nama saya Henry Pakpahan. Saya selesai dari FKUI. Saya angkatan 94. Dari 2001 sampai 2003 saya PTT di Nusa Tenggara Timur Alor. Dari 2004 sampai 2008 saya menyelesaikan pendidikan spesialis jantung di FKUI. Kemudian tahun 2016 sampai 2019 saya melanjutkan pendidikan teologi di STT Jeffrey Jakarta. Jadi sekarang saya bekerja di dua hal itu ya, sebagai kardiolog full time di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat, kemudian ikut membantu sebagai staf pengajar mata kuliah hermeneutika dan tafsir Perjanjian Baru di Alma Mater ya, STT Jeffrey Jakarta. Itu sedikit tentang perkenalan. Nah, terima kasih untuk teman-teman panitia PMDK, PMDKJ ya. Untuk topik ini, for such a time like this. Ini topik yang sebenarnya rumit karena kita sendiri bergumul. Saya pun bergumul. Tadi Freddy juga bergumul, kita semua bergumul. Apakah partisipasi, kontribusi kita di tengah-tengah pandemi yang sesungguhnya Tuhan izinkan bagi kita. Tuhan izinkan untuk kita alami. Jadi secara khusus kita akan sedikit belajar tentang tokoh Esther. Meskipun eksposisi itu sebenarnya panjang sekali, saya akan memilihkan topik-topik nuts-nuts yang relevan dengan kajian kita malam hari ini. Oke, saya akan mulai dengan langsung kepada di mana topik ini berasal. Dari Esther 4, ayat 13 sampai 14. Saya akan baca bagi saudara-saudara terkasih dimanapun saudara berada. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Ya, jadi karena Esther cari-cari alasan dia sudah terlalu nyaman barangkali ya. Nanti saya akan cerita sedikit. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ya,
Karena memang orang Yahudi itu dalam bahaya yang sangat besar, imminent danger. Sebab sekalipun engkau pada saat ini hanya berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ya, unik, Mordekai ini memilih kalimat yang sebetulnya agak sedikit ada ganjilnya ya. Akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani itu, mungkin untuk saat seperti ini engkau masuk ke dalam kerajaan. Jadi sebetulnya masuk ke dalam kerajaan. Memang dia masuk ke dalam kerajaan kan sebagai ratu. Tapi makna harfiahnya adalah dia masuk menjadi anggota kerajaan. Oke, jadi yang saya sebut di awal tadi ya, ini memang Mordekai ini berhubungan dengan situasi bangsa Yahudi. Pada umumnya orang Yahudi di Yerusalem akan mengatakan apa? Akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari Yahweh. Itu mereka akan selalu bicara begitu. Tapi Mordekai menyebutkan itu. Pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Karena mereka ini sedang dalam pembuangan. Sesudah hampir 70 tahun ini ceritanya ya. Mereka dibuang karena dosa mereka yang begitu besar. Dan mereka mengalami banyak hal di dalam pembuangan. Waktu ini ceritanya di benteng Susan ya. Di bawah Persia. Jadi bukan lagi di bawah kekuasaan Babel, Nebukadnezar, karena Nebukadnezar sudah jatuh ke dalam kalah perang dari kerajaan Media Persia. Nah ini sedikit saja ya, karena untuk latar belakang. Nah kita tahu bahwa awalnya orang-orang Yahudi itu, orang Israel itu berada dalam teokrasi melalui nabi-nabi, hakim-hakim, nabi-nabi kan begitu. Tetapi kemudian mereka bosan. Mereka akhirnya minta dipimpin oleh seorang raja. Jadi dari teokrasi beralih kepada monarki. Dipilih, mereka minta raja pertama, diberikanlah Saul. Meskipun Tuhan sudah ingatkan. Tuhan katakan kepada Samuel, sesungguhnya bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Tapi Tuhan tetap membantu menunjuk seseorang untuk diurapi oleh Samuel. Terpilihlah Saul. Ya, terpilihlah Saul. Kalau nggak salah Saul ini dari Benjamin ya, suku Benjamin. 40 tahun Saul memerintah. Kemudian digantikan oleh Daud. 40 tahun Daud memerintah. Digantikan oleh anaknya Solomon. Nah, Salomo 40 tahun juga dia memerintah. Nah, karena dosa Salomo yang begitu besar, meskipun dia diberi hikmat yang begitu besar, tetapi dia melakukan kekejian yang begitu besar di hadapan Allah. Jadi setelah dia mati, terjadi perpecahan di dalam kerajaan itu, seperti yang Tuhan Allah sudah peringatkan kepada Salomo. Jadi kerajaan utara yang beribu kota Samaria terdiri dari 10 suku. Pecah di utara, yang di selatan ini ya, Southern Kingdom, ini 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Jadi sesudah perpecahan, bangsa ini tuh saudara sepupu ini, awalnya saudara kandung ya, tidak pernah berhenti berperang. Mereka berperang satu sama lain, berperang kepada bangsa-bangsa lain, berafiliasi dengan bangsa-bangsa lain, mendirikan tugu-tugu penyembahan bagi dewa-dewa bangsa-bangsa di sekitar mereka, dan itu menjijikkan bagi Tuhan. Hingga pada kurang lebih tahun 2021 atau tahun 2022 sebelum Masehi, kerajaan utara dibuang ke Asyur. Nah, kita tahu cerita itu ya, sesudah dikepung, mereka lama sekali dikepung. Akhirnya kerajaan utara, kerajaan Israel, disebutnya kerajaan Israel ya, dibuang ke Asyur, dan mereka tidak pernah kembali sebagai sebuah umat ya. Sedangkan kerajaan selatan tahun 587 sebelum Masehi kurang lebih dibuang ke Babilonia.
ke Babel setelah takluk oleh Nebukadnezar. Jadi mereka berangkat yang muda-muda. Tapi perintah Tuhan kepada mereka tetap jelas sekali. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Nah nanti kalau ada waktu mungkin saya akan share sedikit tentang kata buang. Sebetulnya kemana kamu aku hukum, kemana kamu ku permalukan, ditelanjangi begitu. Karena Tuhan Allah sudah memperingatkan mereka berulang-ulang kali tentang petaka yang menunggu mereka apabila mereka tetap menyembah kepada Baal dan tidak kembali kepada Yahweh, Allah mereka. Dan akhirnya mereka dibuang ke Babel. Kurang lebih perkiraan waktunya, waktu itu dibuang selama 70 tahun. Dan kisah ini terjadi di dalam masa pembuangan. Ini udah akhir-akhir 70 tahunnya. Jadi kita tahu ada beberapa kitab yang berhubungan dengan itu. Mereka sudah dalam pembuangan cukup lama. Orang-orang yang lama sudah banyak sekali yang mati. Kebanyakan anak-anak muda sudah dibesarkan dalam bahasa Media dan Persia. Mereka tidak pernah lagi menyebut nama Yahweh Elohim, tidak lagi memiliki kitab-kitab, tidak lagi memiliki gulungan hukum yang tadinya mereka miliki di Bait Allah, di Bait Suci. Itulah sebabnya Ezra ini adalah kita kenal sebagai ahli Taurat yang pertama. Dia menerjemahkan kitab-kitab Ibrani ke dalam kitab-kitab di Persia. Dia jugalah yang membuat sinagog-sinagog. Sistem sinagog itu ada pada zaman Ezra. Ya, jadi Ezra, Nehemia dan Ester ini menceritakan bagaimana Tuhan memperlakukan bangsa Yahudi. Nah, kalau dalam buku-buku itu di tengah-tengah murkanya. Ya, di tengah-tengah murka Allah, Tuhan tetap memelihara. Nah, itulah sebetulnya inti dari kitab Ester. Ya, bagaimana Tuhan memperlakukan bangsa Yahudi sesudah melampaui masa pembuangan 70 tahun. Ini sebetulnya mendekati ya. Ezra ini masih cukup lama. Jadi Ezra dan Nehemia ini mengisahkan bangsa Yehuda yang kembali. Bangsa yang disuruh kembali. Nanti Ezra kan pada masa Kores. Nanti sebagian kita lihat pada masa Artasasta. Sedangkan Ester ini mengisahkan orang-orang Yehuda yang tetap memilih tinggal di kerajaan Persia. Jadi untuk kitab Ester sendiri ini settingnya itu ada di istana raja ya, di benteng Susan, ibu kota kerajaan Persia, di mana jutaan orang Yahudi terserap di seluruh wilayah kerajaan Persia yang begitu luas itu. Nanti kita lihat seluas apa sih wilayah kerajaan ini. Nah, ini sedikit kita mengerucut ke kerajaan selatan atau Judah Kingdom. Nah, jadi tahun 500 kurang lebih ini ya. Kurang lebih tahun 587 sebelum Masehi kerajaan Yehuda jatuh, dibuang ke Babel. Jadi dibuang ke Babel. Termasuk di dalamnya apa? Sadrak, Mesakh, Abednego, Daniel itu masuk. Umurnya kira-kira 10-12 tahun waktu itu ya. Jadi identitas mereka berusaha diganti oleh kerajaan Babel. Namanya diganti. Ya kan, nama semua diganti. Tata aturannya semua diganti. Mereka disuruh menyembah. Jadi banyak hal berubah dari jati diri mereka. Nah, sesudah sekian tahun, 50 tahunannya, tahun 536 sebanyak ini karena perintah Raja Kores, sebanyak hampir ya, ini laki-laki ya, 50.000 orang kembali ke Yerusalem. Ini kloter pertama di bawah pimpinan Jerubabel, nanti yang bupati kemudian ya. Jerubabel ini adalah keturunan Raja Yehuda. Nah, di antara banyak 50.000 ini banyak tokoh-tokoh yang ikut pulang. Salah satunya adalah Mordekai. Jadi Mordekai melihat situasi di Yerusalem, tapi rupanya dia kembali. Dia kembali ke Persia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, zaman Raja Kores. Nah, rombongan kedua itu diperintahkan pulang pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Itu 80 tahun kemudian selangnya ke perintah pertama dan perintah kedua ya. Dipimpin oleh Imam Ezra.
Jumlahnya nggak banyak, hanya 2.000 orang. Nah, di antara itu, di antara Raja Kores dan Raja Artasasta inilah ada Raja Ahasuerus. Nanti kita lihat disebutkan itu di kitab Esra 4 ayat 6. Jadi ini rentangnya cukup jauh. Jadi di antara rombongan kepulangan pertama dan kepulangan kedua, Raja Ahasuerus ada di situ, kurang lebih 20 tahun dia memerintah, dan kisah Ester ada di situ. Nah, jadi meskipun sudah disuruh pulang begitu, sebagian besar orang Yahudi tetap tinggal di kerajaan Persia. Bahkan kerajaan 10 suku itu tetap di Asyur. Nggak tahu bagaimana nasibnya pada waktu itu. Mereka tidak pernah kembali. Yang kembali adalah kerajaan selatan atau kerajaan Yuda. Nah, nanti mereka ini bergabung lagi kapan? Kerajaan utara dan kerajaan selatan itu bergabung lagi kapan? Di hari Pentakosta. Nah, ini pemeliharaan Tuhan atas umat Israel yang diaspora ini nanti kita akan menemukan benang merahnya itu pada waktu Pentakosta. Mereka-mereka inilah yang bertobat waktu Petrus berkhotbah di hari turunnya Roh Kudus. Tapi bukan itu topik kita ya. Tapi ini settingnya ya. Settingnya adalah di antara kedua pembuangan ini. Nah, ini sedikit tentang susunan kitab Ester. Nah, kita tahu kitab Ester ini ada 10 pasal ya. Jadi ada teolog yang membagi menjadi 2. Ini karena memang ini berisi tentang krisis. Krisis ini krisis yang begitu hebat. Nanti kalau teman-teman mengikuti kejahatan yang dilakukan Nazi kepada orang Yahudi, kepada orang Israel, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan genosida. Rencana genosida yang direncanakan oleh Haman kepada orang Israel, kepada orang Yahudi. Ya, nanti kita lihat. Jadi inilah sebetulnya rencana genosida yang paling besar yang ditujukan kepada sebuah bangsa. Dan digagalkan oleh Allah dengan perantaraan beberapa orang. Termasuk salah satunya nanti perempuan ya. Tokoh akhirnya adalah seorang perempuan. Jadi dibagi, ini si Dlo Baxter ya teman-teman yang tahu buku Menggali Isi Alkitab, yang suka PA, mungkin pasti tahu buku ini, tebal sekali ya. Jadi krisis yang diketahui sebelumnya, yaitu 5 pasal pertama. Nanti yang kedua, krisis dikendalikan dengan serangkaian perbuatan ya. Nah, jadi yang pertama itu Ratu Wasti diturunkan. Cara penulis kitab Ester menyajikan cerita ini itu bagus sekali. Bagaimana dia menyatakan situasi, menyatakan konflik, dan kemudian menyajikan penyelesaiannya dengan luar biasa. Pertama, Ratu Wasti diturunkan. Kemudian Ester naik sebagai ratu. Melalui serangkaian proses tadi ya. Kemudian muncul Haman. Dari mana datangnya Haman? Nanti kita lihat. Kemudian Mordekai meminta pertolongan. Ya, kalau secara khusus dia meminta pertolongan Ester. Karena Ester itu adalah sepupunya. Ya kan? Dari kemudian Ester keluar dari zona nyamannya. Seperti kata Dr. Freddy tadi ya, keluar dari zona nyamannya dan mencari bantuan. Meskipun dia tahu itu merisikokan nyawanya sendiri. Nah, kemudian dari situ krisisnya selesai. Mordekai kemudian dimuliakan, diberi jabatan tinggi menggantikan Haman. Haman dihukum. Ya, dia disalib di tempat di mana dia menyiapkan hukuman bagi Mordekai. Orang-orang Yahudi kemudian membalas dendam, puluhan ribu orang meninggal di kerajaan itu. Kemudian diadakan hari raya Purim. Purim ini jamak ya, Pur itu undian. Karena memang Haman mengundi banyak sekali hadiah untuk orang yang membinasakan orang Yahudi. Jadi Purim, undian, dirayakan menjadi hari raya yang sangat besar bagi mereka. Kemudian Mordekai diangkat menjadi Perdana Menteri. Nah, itu istilah kita ya, orang kedua di bawah raja. Jadi ini kurang lebih susunan kitabnya. Dengan beberapa topik-topik penting di antaranya. Nah, sedikit siapa itu Raja Ahasuerus? Ya, siapa itu Raja Ahasuerus? Nah, dari pasal 1 ayat 1 kita tahu siapa orang ini.
Nah, menarik sekali bahwa penulis kitab Ester menyajikannya dengan langsung memulai. Kenapa mulai dengan Raja Ahasveros? Itu penting sekali. Karena Haman nanti kekuasaannya persis di bawah Raja Ahasveros. Dengan demikian perencanaan Haman yang buruk akan memiliki dampak yang sangat hebat di seluruh kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahasveros. Jadi kita mengenal dia sebagai seorang raja Persia yang sangat besar dan berkuasa. Kekuasaannya luar biasa. Nah, kalau di kitab suci disebut sebagai Ahasveros, di dalam kitab-kitab sejarah dia lebih dikenal dengan nama Sasta, atau dalam nama Yunaninya itu adalah Xerxes. Nanti kalau kita nonton film-film apa itu perang-perang klasik itu ya, namanya Xerxes. 486 sampai 465 sebelum Masehi. Jadi dia ada di antara kedua periode kepulangan pertama yang dipimpin oleh Zerubabel dengan kepulangan kedua yang dipimpin oleh Imam Ezra. Nah, kalau kita lihat di Ester 1 ayat 1, perkenalannya itu luar biasa. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Itu daerah kekuasaan yang luar biasa besar. Nah, jadi bagi orang Yahudi dalam tradisi-tradisi Rabi, ada 4 yang dikenal memiliki daerah seluas ini. Yang pertama itu Ahab, Raja Ahab. Yang kedua adalah Salomo. Kita tahu kan Ratu Ethiopia itu datang memberi persembahannya. Salomo, Ahab, Salomo. Yang ketiga itu Nebukadnezar. Yang keempat adalah Raja Ahasveros. Jadi kekuasaan yang begitu besar. Jadi dia ini luar biasa, raja yang sangat hebat. Hanya memang kebiasaan buruk bagi raja-raja ini adalah kebiasaan mereka kemudian untuk menyombongkan kekuasaannya. Pesta. Bukan hanya zaman media Persia, tetapi juga zamannya nanti sebelumnya itu Babel. Dia dengan harta yang begitu besar, luar biasa, mereka memiliki kebiasaan itu. Jadi bukan cuma berkuasa, dia ini ternyata ganteng banget. Saya juga baru tahu ya dari tulisan itu ya. Jadi Herodotus, nah ini sejarawan besar ya, menyatakan bahwa di antara beribu-ribu orang yang dikerahkan menyerang Yunani, Ahasveros adalah yang paling elok rupanya dan pembawaannya. Meskipun dia dikenal buruk dalam hal karakter, kekejaman itu ya, tapi dia ini ganteng banget. Nah, nanti coba kita bayangkan dia berdiri Ahasveros dan Ratu Ester ya. Kita mungkin susah membayangkannya. Saya coba browsing Queen Esther, jelek-jelek semua ya. Tapi ya kurang lebih begitu. Dan Ahasveros ini adalah ayah dari Raja Darius, Raja Media yang disebutkan di Daniel 9 ayat 1. Kisah apa itu? Daniel di Gua Singa. Nah, dia berteman dengan Daniel, orang Yahudi. Saya nggak tahu ya, saya coba cari-cari apakah dia kan ayahnya ayahnya adalah Ahasveros. Apakah itu dari Ester? Nah, itu nggak ada ceritanya. Tapi yang pasti Darius itu sangat mengasihi Daniel. Daniel itu Allah memanggil aku itu Daniel ya. Jadi inilah Ahasveros, besar sekali dengan cakupan daerah kekuasaan yang begitu besar. Begitulah dia sebagai raja. Dengan demikian sebagai wakil atau perdana menteri kurang lebih akan memiliki kuasa yang besar. Nah, itu hal yang sangat penting untuk mengantarkan kita. Nah, yang kedua, siapa itu Haman? Ujuk-ujuk dia datang. Nggak ada cerita sebelumnya. Mungkin bagi kita nggak ada cerita ya, tapi bagi tradisi Rabi rupanya cerita itu bukan cerita baru. Ya, kalau kita lihat di Ester 3 ayat 1 sampai 2, ceritanya sesudah peristiwa ini maka Haman bin Hamedata orang Agag. Jadi disebutkan orang Agag. Jadi orang Rabi itu mengenal orang Agag ini jelas sekali dari mana dia.
Namanya itu mencerminkan siapa dia. Kayak misalnya ya, Friedrich Michael Hamonangan. Nah, kalau gitu kita tahu itu orang Batak itu, dimanapun dia berada ya. Jadi Haman ini orang Agag. Diangkat, orang Agag yang diangkat menjadi pemimpin semua pembesar. Jadi pembesar dialah pemimpinnya. Disebutkan di ayat 1 Ester 3, Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar. Jadi dia di bawah raja. Nah, pertanyaan selanjutnya, loh, ini dari mana ini orang muncul? Mengapa nama Haman tiba-tiba muncul di Ester 3 dan diberikan posisi yang begitu penting? Sepenting apa dia sebelumnya? Dari mana dia datang? Nah, kalau di kitab suci, di Alkitab kita memang nggak begitu jelas. Tapi ternyata menurut para rabi, karena rabi-rabi ini memang mulai muncul di zamannya Ezra. Jadi pengajaran Nabi menghafal, mengajar, menerjemahkan, menafsir, kemudian itu mulai berkembang pada zaman Imam Ezra. Karena seperti yang saya sebut tadi, banyak mereka udah nggak ngerti bahasa Ibrani asli. Yang pulang ke Yerusalem itu cuma sedikit. Jadi terpaksa diterjemahkan. Penafsiran, muncullah tafsiran, dan banyak kitab-kitab lain yang mendampingi kitab Perjanjian Lama yang kita kenal. Jadi menurut tradisi para rabi, Haman ini merupakan generasi langsung ke-16 Agag yang merupakan keturunan raja-raja Amalek. Mereka sangat membenci orang Israel. Kita tahu kisahnya. Waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan, suku atau bangsa ini adalah salah satu bangsa yang ditumpas oleh orang Israel di bawah pimpinan Allah. Semua besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, termasuk binatang-binatang. Tapi ternyata enggak semua. Beberapa selamat. Dan Haman adalah keturunan orang atau raja-raja Amalek. Entah bagaimana ceritanya, Haman merupakan salah satu pembesar yang terdekat dengan raja. Namanya adalah Memukan. Jadi menurut tradisi rabi, namanya lainnya adalah Memukan. Di sana itu biasa ya, ada nama nama misalnya Esther. Nama Yahudinya kan Hadasah. Nah, dia dipanggil di sana Esther. Nama kerennya Esther ya. Nah, Haman itu nama kerajaannya. Tetapi dia punya nama lain, namanya Memukan. Nah, coba dia juga lah yang mengusulkan agar Ratu Wasti dibuang. Nah, ini coba saya bacakan singkat ya. Di Ester 1 ayat 14. Adapun yang terdekat dengan Baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena, dan Memukan. Jadi mereka inilah ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja. Jadi yang boleh melotot-melototan itu ya ketujuh orang ini. Salah satunya namanya Memukan. Kemudian sesudah Wasti, Ratu Wasti, nah kita tahu ceritanya ya, dalam kekayaan dan kejayaan yang sedemikian besar, Raja Ahasveros mengadakan pesta bersama pembesar semua pegawai. 180 hari. Kita nggak ngerti itu habiskan berapa banyak itu ya. 180 hari ditambah 7 hari untuk semua rakyat. Ditambah pembesar, semua pegawai dan semua rakyat. Mereka makan, minum. Di tengah-tengah kemabukannya, Raja Ahasveros memerintahkan supaya Ratu Wasti datang. Itu ceritanya kan. Supaya dia menunjukkan kecantikannya. Kecantikannya menggunakan mahkota. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada telanjang ya. Tapi dalam tradisi rabi yang dia disuruh itu adalah hanya mengenakan mahkota. Jadi telanjang, selebihnya nggak ada pakaian apa-apa. Itulah sebabnya Ratu Wasti menolak, dipermalukan. Jadi raja yang mabuk mempermalukan sang istri. Jadi di dalam kemarahannya, ya kan, Ahasveros bertanya, apa yang harus kulakukan?
Nah, Memukan ini yang kasih usulan itu. Maka sembah Memukan di hadapan raja dan pembesar. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja. Nah, dia ngompor-ngomporin ya. Bukan kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang diam dalam segala daerah Raja Ahasveros. Kemudian terus hingga akhirnya dia harus dibuang. Jadi untaian cerita itu kemudian sampailah kepada Ratu Wasti dibuang. Sedemikian dekatnya, kayaknya cucoknya ya, Memukan relasinya baik sekali dengan Ahasveros, maka pendapat Memukan diterima. Luar biasa ya, Memukan bisa menyarankan Ahasveros sang raja untuk membuang sang ratu, istrinya sendiri. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya Memukan dalam pemerintahan Raja Persia. Dia pun diangkat jadi, singkat kata, singkat cerita, dia pun diangkat menjadi Perdana Menteri. Artinya apa, saudara-saudara? Haman ini sudah menjadi orang penting bagi raja jauh sebelum Ester dikenal. Yang berikut apa? Haman lebih memiliki akses untuk bertemu raja dibandingkan Ester. Adalah masuk akal bila pendapat Haman kemudian akan lebih mudah diterima oleh raja daripada pendapat Ester. Ester ini kalau mau ketemu raja harus menunggu diulurkan tongkat dulu, baru bisa ketemu. Nah, itulah permai ratu ya, atau permaisuri. Jadi Haman ini adalah bukan orang biasa. Meskipun dia Perdana Menteri, tapi dia adalah orang Amalek yang nggak pernah lupa sejarah. Dia nggak pernah lupa sejarah siapa itu bangsa Israel. Nah, jadi di waktu menghasut raja, perhatikan cara dia menghasut raja. Nah, ini mencerminkan pengenalannya akan sejarah bangsa Israel. Di Ester 3 ayat 8 ya. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jadi Haman ini mengenal bangsa Israel, mengenal sejarahnya. Dan sebagai orang Amalek, dia sangat membenci nenek moyang orang Israel, termasuk nenek moyang orang Yahudi. Karena dia orang Amalek. Jadi apa yang dilakukannya? Melihat kelakuan Mordekai, dia enggak tahan. Ya, tapi kitab Ester mengatakan dia merasa terlalu hina untuk membunuh Mordekai seorang. Dia harus membunuh semuanya dimanapun mereka. Nah, cerita ini menjadi nyambung dengan Ester 1 ayat 1. Ya, coba kita lihat di Ester 3 ayat 6. Ada di sini saya ringkas ya. Atau saya baca di sini. Ester 3 ayat 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Jadi dia nggak tanggung-tanggung, dia mengejar bangsanya. Yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. Di 127 daerah yang besar itu yang tersebar dari India sampai ke Ethiopia. Besar sekali ini rencananya Haman. Siapa? Dalam bulan pertama, bulan Nisan. Ya, tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, tanggal 13. Ditetapkan satu hari untuk buruk membinasakan semuanya. Ya, di seluruh kerajaan Ahasveros, nanti dia 13 sampai 14, diperinci siapa yang harus dibunuh. Dari yang muda sampai yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan Adar supaya dirampas harta milik mereka. Diundangkan di tiap-tiap daerah seluruhnya.
kepada segala bangsa dari India sampai Ethiopia. Nah, itulah yang terjadi. Itu yang mengguncangkan hati Mordekai. Hati Mordekai dulu ya. Karena Ester sangat nyaman di istana sang ratu. Bergelimang emas, bergelimang kemudahan, kenyamanan. Nah, dari sini kita melihat suatu peristiwa yang sangat menarik. Ini urutan yang menarik ya. Kebetulankah? Nah, kita nggak percaya kebetulan. Jadi dimulai dipaparkan dulu siapa itu Ahasveros. Besar sekali kerajaannya. Jadi dia memiliki potensi yang besar sekali untuk memusnahkan orang Yahudi. Dia nggak punya rencana itu. Haman punya. Jadi karena satu cerita, dalam satu kisah, Raja Ahasveros mabuk. Dalam kemabukannya, dia minta Ratu Wasti tampil telanjang dengan mahkota. Ratu Wasti marah. Dia nggak mau. Akhirnya Ratu Wasti dibuang. Kemudian timbullah cerita Ester menjadi ratu. Jadi sampai sini kita ingat perkataan Mordekai tadi. Siapa tahu mungkin inilah maksudnya engkau diangkat menjadi ratu atau masuk menjadi anggota kerajaan. Tapi tidak lama Ester menjadi ratu, petakannya muncul. Haman menjadi perdana menteri. Muncullah peristiwa atau rencana yang hebat itu. Membunuh semua orang Yahudi dari India sampai ke Ethiopia. Muncullah rencana penyelamatan Mordekai yang kemudian dilanjutkan atau direalisasikan oleh Ester. Oke, saya punya beberapa menit lagi ya. Nah, apa keunikan kitab Ester? Nama kitab ini adalah nama seorang perempuan. Nah, kita tahu bangsa Yahudi itu jarang-jarang begini. Tapi ada sesuatu kontribusi Ester yang membuat mereka sangat menghargainya. Meskipun dia tidak satu-satunya tokoh, Mordekai lah yang mendorong dia, mengancam dia bahkan ya. Nama Allah tidak pernah disebut. Nanti kalau saudara belajar teologi, Ester ini adalah salah satu kitab di mana nama Allah tidak pernah disebut. Kayak tadi ya, perkataan Mordekai, sebab sekalipun engkau pada saat ini hanya berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Loh, kenapa Mordekai bilang begitu? Mereka sudah tidak pernah mendengar nama, hampir tidak pernah mendengar nama Yahweh. Tuhan Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Meskipun ada penulis yang bilang mungkin memang ditujukan juga untuk orang-orang Persia. Tapi sepertinya itu bukan habit orang Yahudi. Jadi urutan peristiwa yang demikian unik, satu persatu, ancaman yang iminen, yang begitu besar, yang mengancam eksistensi sebuah bangsa dari bayinya sampai ke orang tuanya, akhirnya gagal. Dan ini menceritakan providensia Allah bagi umat pilihan. Meskipun sesungguhnya murkanya masih menyala-nyala kepada mereka, karena dosa mereka lah yang membuat mereka berada di pembuangan. Di dalam murkanya Allah mengasihi bangsa ini dan memelihara mereka. Meskipun kita tahu sesudah kisah ini, Allah tidak pernah lagi berbicara kepada mereka atau mengirimkan seorang nabi pun sampai nanti muncul malaikat berbicara kepada mamanya Yohanes dan Maria. Nah, itulah akhir perjanjian lama kepada awal perjanjian baru, masa intertestamental yang lamanya 400 tahun itu. Jadi, meskipun tidak menceritakan sebuah mukjizat, karena yang umumnya kita kenal mukjizat adalah kairos, satu peristiwa demi peristiwa. Tuhan menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, itu peristiwa, satu kairos. Tetapi dalam kitab Ester, kita diceritakan sebuah mukjizat dalam serangkaian peristiwa yang panjang. Jadi meskipun tidak menceritakan suatu mukjizat secara khusus yang fenomenal sekali, kairos begitu ya, tetapi seluruh kejadian ini boleh dinamakan peristiwa yang hebat sekali, mukjizat. Karena demikianlah Allah yang Maha Kuasa mengolah segala peristiwa yang bukan mukjizat
menghasilkan tujuan akhir yang sudah dia tentukan. In a miraculous way. Ajaib sekali Tuhan memelihara bangsa ini. Nanti sebalik kemudian ada yang pulang lagi dari antara mereka. Dan melalui kitab Ester ini kita mengerti pemeliharaan Allah yang penuh keajaiban di tengah-tengah umat yang berdosa, di tengah-tengah umat yang berdosa. Ya, pemeliharaan yang penuh keajaiban dalam sebuah rangkaian peristiwa panjang. Pada umumnya kita mengenal mukjizat itu, ya jadilah, kita doa jadi, gitu ya. Tetapi Allah bisa menyatakan keajaiban dalam kronologi sejarah, peristiwa yang panjang, yang berisikan perbuatan-perbuatan orang per orang, individu per individu, perawat, tenaga perawat, dokter, administrasi, farmasi, yang semuanya dirangkai, ditenun menjadi satu dalam peristiwa yang Tuhan pakai menjadi keajaiban. Di dalam ketaatan orang-orang inilah Tuhan mengerjakan keajaiban atau lahirlah keajaiban. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menghayati peristiwa ini bagi kita sekarang? Ya, providensi Allah, pemeliharaan Allah yang luar biasa, yang tak berkesudahan, hadir melalui ketaatan orang per orang. Yang mengerjakan bagiannya, bukan demi kenyamanan kita, bukan. Saya kena COVID itu dari pasien. Ada satu orang, pagi-pagi saya ditelepon di Poli, dok, ada pasien laki-laki 75 tahun, sesak napas. Sesak. Udah, harusnya dia ke Poli Fever namanya ya, Poli COVID. Tapi dia ngotot, dia mau ketemu dokter. Ya sudah, saya temuin aja. Lama kami cerita, kadang-kadang maskernya turun begitu, naik lagi, masker turun, naik lagi, saya pakai masker. Kemudian EKG serangan jantung, luas sekali serangan jantung, harus PCI. Hanya setelah dia sampai di Poli Fever, di screening, parunya putih sekali, swab antigen positif, PCR positif. 4 hari kemudian saya demam, tertular dari dia. Tapi memang kapok tidak kita ketemu orang-orang begini. Ya, saya tidak. Artinya Pak pakai masker, itu oke. Tapi kita nggak akan bilang, Pak pakai masker. Sana pergi, jangan-jangan, ini bukan. Ini bukan untuk, kalau batuk harus ke sana, batuk harus ke sana. Nah, dalam berbagai hal, bukan demi kenyamanan kita tentu. Kita perlu SOP, yes. Bukan demi kenyamanan kita, bukan. Bukan demi kenyamanan saya, bukan. Kesehatan saya, atau keselamatan diri saja. Tapi untuk mencapai, meraih shalom, bagi umat atau bangsa, dalam konteks kita tentu saja bangsa Indonesia. Jadi melalui peristiwa ini, Allah tidak memaksa Ester. Dia tidak memaksa Mordekai. Dia memberikan pengertian melalui peristiwa ini kepada Mordekai. Mordekai ngerti. Allah pun memberikan pengertian kepada Ester. Dia berikan waktu kepada Mordekai menegur Ester. Ester mengerti. Dari pengertian itu dia taat. Jadi Allah tidak pernah menggagahi kemerdekaan kita. Saya nggak mau ketemu pasien COVID. Tuhan bilang, go ahead. Saya hanya nggak mau pasien yang biasa-biasa atau poli yang hijau gitu misalnya ya. Screeningnya positif, screeningnya aman. Go ahead. Akan tetapi Allah memakai lebih besar mereka-mereka yang mengorbankan kenyamanannya, kesehatannya, bahkan keselamatan dirinya. Untuk mencapai maksud Allah, meskipun itu hanya dicapai dengan pekerjaan segelintir orang. Kita tahu dari peristiwa ini ya, Mordekai dan Ester. Jadi saya ingin cerita lagi, ulang lagi. Dimulai dari Raja Ahasveros yang mabok, dia membuang istrinya sendiri. Dia nyesel belakangan kan? Tapi Ester sudah menjadi ratu yang dia kasihi. Nggak lama Haman menjadi Perdana Menteri, merencanakan pembinasaan yang hebat itu. Tetapi melalui Ester, semuanya diselamatkan. Ini berapa slide terakhir ya. Jadi saudara-saudara terkasih, sesama tenaga kesehatan. Kita nggak tahu ini kapan. Saya pun kalau ditanya nggak tahu. Dok, kapan? Sudah nggak tahu saya. Pandemi panjang, menguras tenaga, pikiran, kesehatan. Ada mungkin teman-teman yang sudah 1 kali COVID, mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, begitu ya.
Kita nggak bisa hindari, kita ada di situ, kita ada di tengah-tengah pusarannya. Pertanyaan yang sering terbersit, siapakah aku, bagi kita orang-orang Kristen ya, siapakah aku dalam menghadapi pandemi yang sedemikian hebat ini? Siapa aku? Nah, Esther itu punya rasionalisasi yang sama. Dia jawab kepada Mordekai apa? Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui, ini hukum, bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, hukuman mati. Jadi aku ini siapa? Aku harus menunggu Raja Ahasuerus mengulurkan tongkatnya dulu, kemudian datang menyentuh tongkatnya dan datang dengan menyembah. Udah 30 hari gua nggak dipanggil, coy. Udah 30 hari, mau harap apa? Tetapi teguran Mordekai membuat dia ngerti. Oke. Yang terjadi apa pada hidup Esther? Kehidupan sebagai ratu yang nyaman, luar biasa ya. Dia nggak nyangka ini. Dari orang jalanan di luar benteng Susan, menjadi mahkotanya benteng Susan. Dia menjadi semakin Persia banget. Namun pada titik ini dia adalah bagian dari orang Yahudi yang harus mengambil bagian dalam keselamatan bangsanya. Bukan kenyamanan diri, bukan keselamatan diri, tapi keselamatan bangsa, keselamatan umat. Ini teguran Mordekai itu membangkitkan dia akan identitas aslinya. Berpuasa untuk aku, oke. Berpuasa untuk aku, jangan makan dan minum 3 hari lamanya. Aku pun berpuasa dengan dayang-dayang. Aku akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pemahaman yang baik, yang benar, melahirkan respon yang benar, apapun risikonya. Karena kita tahu identitas aslinya itu apa. Jadi respon Esther mengubah segalanya. Ternyata ketakutannya nggak sebesar itu. Respon raja itu luar biasa. Apa maksudmu, hai Ratu Esther? Apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun, kuberikan kepadamu, disebut 2 kali. Jadi saudara-saudara, untuk mengakhiri ceramah ya, sharing saya ini, rutinitas kita sebagai tenaga kesehatan, membuat standar kesehatan itu menjadi identitas kita. Kita ketemu pasien, SOP-nya apa? Gitu kan? Kita ketemu ini apa SOP-nya? Job desk siapa ini? Jadi kita menilai segala sesuatu berdasarkan SOP, guidelines. Padahal sesungguhnya kita ini punya identitas yang berbeda sebagai anak-anak Allah di dalam dunia medis sebagai tenaga kesehatan. Kita ada lebih dari SOP, lebih dari guidelines. Penerapan kita akan SOP dan guidelines harus menjadi penerjemahan kasih Allah bagi pasien-pasien kita, bagi Indonesia. Meskipun kadang-kadang sepertinya itu merisikokan keselamatan diri. Merisikokan keselamatan diri, kenyamanan diri. Karena apa? Karena kita nggak berharap, misalnya masker melindungi kita penuh. Masker melindungi kita, iya, nggak penuh. Vaksin melindungi kita, iya, nggak penuh. Pada akhirnya, kemurahan Allah dan belas kasih-Nya kita tahu itulah yang melindungi kita. Penyertaan Allah adalah kunci sesungguhnya dalam menghadapi tulah besar ini, yang paling mematikan sekalipun. Namun kita, tenaga kesehatan Kristen, adalah tangan-tangan providensia Allah untuk mengerjakan shalom bagi Indonesia. Shalom bagi teman-teman sekerja. Setiap mereka lihat kita, dia nyaman. Itu ada Henry, nggak usah takut deh, dia pasti siap nolong gitu. Jadi lihat kita, mereka tahu itu orangnya mau berkorban. Dia akan bantu, dia bantu banget. Jadi kalau ada masalah, kita bukan orang yang pertama melarikan diri. Tetapi kita adalah orang yang pertama mengelurkan tangan di dalam pengertian kita bahwa aku adalah perpanjangan providensia Allah. Jadi saudara-saudara terkasih, ini apa? HM ya, take home message. Saudara-saudara terkasih, tenaga kesehatan Kristen, jadi dengan tulus ini saya sampaikan ya, karena kita berjuang, saya pun berjuang, saya kadang-kadang sulit. Tapi selamat menjadi berkat dan saluran providensia Allah bagi pasien-pasien, bagi puskesmas, vaskes, dimanapun saudara berada, pada akhirnya bagi Indonesia di tengah-tengah pandemi yang belum jelas ujungnya kapan. Kalaupun COVID selesai, kan diduga ada wabah lain yang menunggu. Pekerjaan dan sumbangsih kita akan menjadi keajaiban bagi Indonesia dalam ketaatan kita
yang dikerjakan oleh Tuhan melalui kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan sedikit. Siapa tahu ada yang mau, teman-teman mau diskusi sejenak, sebentar ya. Sebelum saya tutup dalam doa ya. Ya, baik teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat atau boleh langsung aja tanyakan kepada Dr. Henry. Malam dok, saya mau bertanya. Boleh langsung ya? Ya, saya Gloria, sebagai pengurus di PMDKJ juga, saat ini bekerja di klinik Siloam, in-house klinik Siloam. Saya mau bertanya dok, kalau misalnya kita bekerja di sebuah institusi, yang tadi dokter bilang kan pasti ada SOP-nya. Nah, tapi kita diperhadapkan pada pilihan, seperti pada pilihan kita harus mau menolong pasien yang, sebenarnya kita pengen nolong, tapi secara SOP itu nanti jadi masalah gitu dari manajemen misalnya, atau nanti berbahaya juga bagi rumah sakit misalnya seperti itu. Itu gimana ya dok? Kira-kira kalau dalam kondisi seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Glo. Itu masalah kita setiap hari ya. Yang pasti memang kita tidak pada biasanya kita tidak pada posisi untuk menabrak SOP. Misalnya ya, pasien saya itu kebanyakan orang tua, sesek, jadi dia nggak mau. Kebanyakan kan nggak mau. Saya menunggu dokternya di sini. Nah, apa yang kita lakukan kemudian? Ikut marah-marah misalnya ya. Nggak bisa Pak, Bapak harus ke Policovid, Bapak batuk, demam misalnya ya. Itu pada umumnya begitu itu. Itu artinya teman-teman di poliklinik itu akan satu suara begitu. Nah, kalau saya berada di situ misalnya bagaimana? Artinya kita nggak mungkin langgar. Karena memang ini kita sendiri mengerti bahwa ini keselamatan kita, ya. Tapi kalau pasiennya udah di situ, nggak mungkin kita usir, maaf Pak, saya Bapak ke sana misalnya. Ini kasuistik ya. Yang penting saya pakai masker, saya Pak pakai maskernya, kita ngobrol, Bapak pakai masker ya, cuci tangan dulu yuk sambil kita ngobrol. Sambil kita ngobrol, karena kita juga kan nggak mungkin mengorbankan teman-teman perawat yang ketularan. Meskipun dalam banyak hal kita jadi parno sih. Kita jadi parno. Misalkan saya dokter jantung ya. Kita ini infiltrat semuanya jadi COVID sekarang. Saya kadang-kadang marah sekali. Itu infiltrat sudah ada sejak 10 tahun lalu. Limfosit rendah itu udah 40 tahun lalu. Kenapa jadi COVID? Dikit-dikit COVID begitu misalnya. Kalau saya tuh sering marah-marah gitu. Tapi apa boleh buat? Artinya kalaupun kita harus bertemu pasien itu, jangan perlakukan dia artinya COVID. Artinya perlakuan kita kepada dia bukan sebagai COVID, tapi sebagai pasien. Yang pasti lindungi Pak, lindungi diri Bapak ya. Kita pakai masker. Dalam begitu kondisi-kondisi gitu maksudnya ya. Misalnya Pak, saya nggak bisa ini, Bapak harus ke sana. Saya temuin di sana nanti kalau misalnya pasien ya. Pasien dok, saya ketemu dokter tapi nggak bisa di sini. Enggak apa-apa Pak. Bapak ke sana sebentar. Saya datang menyusul. Jadi akhirnya relasinya tetap jalan. Kadang-kadang bukan tempatnya sih. Misalkan kan SOP itu banyak ngatur tempat, harus di sana. Tapi saya bisa tetap berelasi dengan dia. Misalnya ya, kalau pasien COVID itu kan jarang sekali ada yang karena itu apa? Kan kadang-kadang sulit sekali kita auskultasi. Kebanyakan dokter itu cuma ngobrol-ngobrol begitu. Tapi ya kita tetap pasang telinga dengan susah payah. Kadang-kadang susah itu karena setengah mati itu ya pasang stetoskop kita dengar. Tetap menyentuh dia seperti biasa. Hingga saya satu kali bilang begini, termasuk di poli ya. Satu kali di poli begini kan. Teman-teman lain itu pakai mika. Kalau saya nggak mau pakai mika. Saya pakai masker, Bapak pakai masker, tapi itu Pak hati-hati maskernya ya. Saya nggak mau pakai mika. Saya mau lihat mata Bapak itu terang benderang. Saya suruh dia tidur, saya periksa seperti biasa. Hanya dia pakai masker, kadang-kadang pakai face shield, saya juga pakai. Satu kali saat pasien bilang ini, dokter periksa pasien begitu. Iya Pak, kenapa?
Saya udah 12 bulan nggak dipegang begitu sama dokter saya sebelumnya. Ya pokoknya hal-hal begitu deh. Itu karena takut kita nggak periksa dia. Banyak teman saya itu karena takutnya itu dia nggak sentuh pun ke itu pasien. Oh ya resep ya begitu. Contoh-contohnya begitu deh Dokter Glo. Memang kita nggak boleh. Saya pun nggak menyarankan jangan langgar SOP ya, karena kita tuh jadi penabrak hukum jadinya itu labelnya juga jelek. Tapi ada sesuatu hal yang kita bekerjakan itu yang tetap meskipun pasien nggak bisa, nah kita tetap menjaga relasinya, tapi relasinya tetap sangat baik. Itu contoh ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Dok. Iya, teman-teman kita masih punya waktu buat teman-teman yang mau tanya langsung, boleh bertanya secara langsung kepada Dr. Henry atau mau berbagi dari sharingnya atau mau dari kolom chat juga dipersilakan. Halo. Iya, Ya, silakan. silakan Dok. Sebentar, oke. Halo Pak Dr. Henry, mau nanya dong. Dari ini, mohon izin. Perkenalkan Ya, nama ya. saya Alex, dari mendengarkan eksposisi dari Esther tadi. Sebenarnya kan, walaupun, saya bekerja di kantor pemerintahan di Jakarta. Nah, tapi background-nya bukan medikal. Nah, ini saya mau nanya nih sedikit dapat pencerahan dari Dr. Henry. Kalau misalnya kita kan melakukan pelayanan publik tuh. Nah, di sini banyak juga mungkin dari masyarakat yang memang tanda kutip tidak mau taat prokes nih. Karena kemarin itu kalau kita lihat awal munculnya kan Maret 2020 ya COVID-nya. Nah, gimana kita memunculkan sosok seorang Esther di tengah-tengah ketidakmampuan kita nih terkait situasi pandemi COVID yang mungkin awal munculnya kita berharap sih 3 bulan, rupanya takutnya bisa lebih dari 1 tahun ya sekarang ya. Nah itu gimana sih tips dan triknya supaya tetap disiplin yang menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Dr. Henry. Iya, memang ini rada sulit ya, ini budaya bangsa. Tapi kalau saya pribadi dalam praktek, termasuk dalam itu ya, dalam vaksin. Orang sakit jantung itu banyak takut vaksin kan, dia udah AHD, CKD, pernah stroke. Hanya memang artinya mereka itu bukan itu, mereka kebanyakan takut. Bukan ignorance ya, mereka itu takut. Dan ya puji Tuhan semua akhirnya saya bicara itu, Pak, pilihan Bapak itu kalau nggak vaksin, misalnya ya, pilihan vaksin kita kena COVID. Kalau Bapak itu terlalu banyak komorbidnya, vaksin lah. Kadang-kadang saya bilang kalau memang perlu, sebelum vaksin Bapak telepon saya. Nanti kasih tahu, nanti saya ikut hore-hore. Pernah ada nenek-nenek datang, kebetulan di rumah sakit saya ada vaksinasi. Kalau bisa Bapak vaksin di sini, nanti saya temenin waktu suntik. Misalnya begitu ya. Jadi akhirnya memang mereka nyaman. Oh iya, kalau perlu telepon saya dulu boleh. Kasih ini dulu boleh. Nanti kalau bisa bantu, saya bantu. Nah, terus misalnya kalau ketemu orang bagaimana? Memang rada sulit sih. Yang kalau saya biasanya Pak, itu masker jangan pernah longgar ya Pak. Bapak terancam kalau misalkan di rumah sakit, Bapak bisa terancam di rumah sakit. Kalau saya selalu bilang itu masker jangan longgar. Bapak divaksin bagus, tapi masker Bapak lah yang paling penting. Jadi ngecapnya itu banyak, melindungi Bapak, melindungi keluarga, termasuk melindungi kita sebagai sebuah bangsa. Kan sampai gitu ngecap-ngecapnya itu. Jadi kita Pak sebagai bangsa, ini perang kita sama-sama. Yuk pakai masker, begitu-gitu deh. Tapi kalau untuk itu kan susah. Paling kalau di grup-grup pakai masker ya, jangan lupa friend pakai masker. Sayangi kita bangsa, kita kontribusi kita begitu. Umumnya sih kalau di grup-grup bisa ya, tapi kalau ketemu di pasar memang susah sih. Kami pernah jalan di jalan ya, istri saya kasih beli pisang goreng itu, Pak kasih masker, beliin. Oh tukang jual salad, pakai masker ya, diambil masker. Kalau punya bagus juga tuh. Kita bawa stok masker. Kadang-kadang kasih masker begitu. Begitu kita kembali lewat maskernya di situnya. Tapi kita berusaha, artinya Pak pakai masker. Kalau bisa kemana-mana bawa masker lebih juga bagus.
Siapa tahu itu, siapa tahu ya. Memang nggak menjawab, tapi kita bisa, orang-orang terdekat bisa, pasien kita bisa, teman-teman kita bisa. Saya rasa pun dari lingkungan kecil itu kan kalau melebar ke itu semuanya akan bisa. Ya. Terima kasih, Dr. Henry. Oke, Dr. Henry, ada satu pertanyaan terakhir dari Dr. Gigi Rio yang setuju dengan prokesnya Dr. Henry dan minta pendapat sebagai dokter gigi di Tarutung, Tapanuli Utara yang bekerja sebagai dokter gigi dengan APD level 2. Menurut Dr. Henry gimana pendapatnya? Ini Tarutung, ini kampung saya ya. Ini pasti di RSUD Tarutung ya. Kalau di tempat saya itu, dokter gigi itu kadang-kadang boleh level 2, tapi kebanyakan level 3 itu kan itu sumbernya itu. Dan mereka harus, pasien semua nggak mau tahu, harus PCR dulu. Ya memang sih, tapi susah ya, di Tarung itu terus terang susah. Saya mengenal bupatinya kurang. Vaksinasi itu lambat sekali. Yang datang bawa vaksin itu kemarin sempat Kodim, itu tentara, TNI, Polri. Jadi orang tua saya orang Tarutung dapat vaksinnya di Medan. Mertua saya orang Tarutung dapat vaksinnya di Bali G. Kita nggak tahu kenapa, terus terang memang sulit. Dulu di Tarutung ini pernah dikasih APD ke daerah itu. Nanti yang bagi itu akhirnya nggak menempatkannya sesuai kebutuhannya. Jadi memang kasihan teman-teman di Tarutung. Saya nggak tahu, yang penting kalau saya pribadi misalnya ya artinya triasenya harus bagus. APD level 2, aduh. Ya bantu doa ya. Kalau bisa nggak sih triasenya memang bagus. Saya nggak tahu di Tarutung gimana, haruskah swab? Itu kan daerahnya itu. Nah kalau teman-teman dokter gigi di sini tuh nggak mau, harus PCR. Swab antigen tak terima. Harus berapa? 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam, saya ragu. 1 kali 24 itu harus PCR-nya baru. Jadi itu pertanyaannya ya, dokter gigi level 2. Ya apa boleh buat lah, kalau misalnya ini kan ketentuan. Artinya ini dari direktur, di satu sisi kalau ini memang SOP rumah sakit, karena SOP level 2, saya rasa pun yang penting kita melindungi itu cukup baik ya. Level 2, ini situasi sulit memang ya. Kalau bisa, kalau dari kita hanya bisa level 2, ya triase pasiennya harus bagus. PCR ada nggak di Tarutung? Kayaknya nggak ada ya. Kalau bisa swab antigen dulu gitu deh, nggak boleh demam, ya harus bagus lah. Tapi kalaupun harus begitu, ya apa boleh buat. Karena yang paling penting kan daerah itu tuh. Kalau saya ya, kalaupun itu pun ya demi pasienkunya aku tolong. Jadi kita mengerjakannya bukan karena direktur bilang begitu. Di Tarutung itu begitu ya. Memang saya lahir di situ. Bupatinya pun, nah maaf ini bukan apa-apa ya. Memang kadang-kadang nggak mau tahu dia. Jadi ya boleh buatlah. Kalaupun aku mati. Begitu misalkan jeleknya ya. Tapi sebetulnya dengan cuci tangan bagus. Saya nggak tahu, kadang-kadang mudah-mudahan sih satu APD-nya juga bisa cukup ya. Jangan satu APD 1 minggu begitu. Begitulah. Dokter Rio, Dokter Gigi Rio. Tarutung itu susah. Baik. Ya, Dokter Henry, pertanyaannya sudah selesai, Dok. Tapi kalau dari dokter, apa ada take home notes tambahan, Dok, sekaligus menutup doa firman? Oke, sebelum kita tutup, saya ingin mengulangi lagi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, semua entah itu pandemi atau tidak, pada akhirnya yang kaya adalah relasi kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, relasi yang harus kaya adalah relasi kita dengan pasien. Kalau di tempat teman-teman saya itu kalau eho itu semua pakai tirai gitu, tapi saya nggak mau. Saya pengen nyentuh pasien saya, misalnya begitu ya. Mungkin di rumah sakit saya terkenal rada-rada ekstrim juga nih. Hanya memang buat saya itu COVID, pandemi nggak boleh mengorbankan relasi. Artinya kita tetap harus say hi, ramah. Nggak boleh batuk-batuk tuh, batuk ke UGD aja sana, misalnya begitu. Itu sehari-hari kita dengar.
Ramah, tetap saja ramah, berelasi yang baik. Pak, batuk, kasihan nanti Bapak ketularan. Bapak nggak apa-apa, tapi yang lain batuk. Pakai masker ya Pak ya. Gitu. Pokoknya hal-hal begitu deh. Karena pada akhirnya bukan kita, bukan COVID, tapi ini bagaimana Allah dimuliakan di dalam praktek kita keseharian dan orang mengenal kita, yaitu dokternya, dokter giginya lain loh itu. Jadi dengan jalur itulah providensia Allah sampai kita nggak akan bisa jadi saluran berkat, jadi orang-orang yang galak, jadi orang-orang yang Pak itu masker gitu. Soalnya biasa begitu ya. Orang Batak lagi teman-teman saya ini ya. Pak maskernya itu ya Pak. Kasihan loh Bapak. Supaya Bapak tetap sehat. Oke, gitu. Pokoknya itulah teman-teman pasti tahu. Itu aja, jadi relasi itu berharga, relasi dengan pasien kita eventually is the most important point. Itu paling penting ya yang Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Saya rasa itu aja. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh percaya Tuhan yang penuh kuasa terus akan memberkati kami. Bangsa kami sudah melewati begitu banyak permasalahan. Sampai sekarang kami baik-baik saja. Begitu banyak masalah dalam bidang kesehatan, dalam bidang politik yang mengancam eksistensi sebagai sebuah bangsa. Dalam masalah sosial yang menjurus kepada perpecahan. Tetapi sampai sekarang kami baik-baik saja. Di belakang ini kami tahu ada Allah yang penuh kasih, yang mengasihi bangsa kami jauh lebih besar daripada kami mengasihinya. Yang memelihara pemerintahan kami, yang memelihara gereja kami, yang memelihara seluruh pribadi di tengah-tengah bangsa. Belas kasihanilah kami ya Allah. Berkati supaya semua upaya pemerintah, upaya fasilitas kesehatan, semua tenaga kesehatan untuk segera luput, segera lepas dari pandemi ini. Kami terus berdoa untuk vaksinasi yang berjalan baik, untuk prokes-prokes yang semakin dimengerti dan diterima luas, untuk penelitian-penelitian yang menemukan vaksin yang lebih baik, obat-obat yang lebih tepat untuk dapat mengobati, mencegah komplikasi berat pada kasus-kasus komorbid berat pasien-pasien COVID. Tetapi pada akhirnya kepada kemurahan-Mu kami bersandar bahwa Engkaulah pada akhirnya yang meluputkan kami dari tengah-tengah tulah ini. Kasihani kami, berkati anak-anak-Mu di pelosok-pelosok negeri, di seluruh fasilitas-fasilitas kesehatan dengan alat-alat yang begitu terbatas. Kiranya Tuhan menjamah mereka, menumpangkan tangan-Mu atas mereka, untuk mereka dapat tetap bekerja dengan tangan yang menyentuh pasien mereka penuh kasih. Tetapi hati dan mata mereka tetap menegadah kepada Tuhan, memohon berkat-Mu bagi mereka. Kami berdoa untuk pemerintah dalam setiap upaya yang dilakukan, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan semua sektor, termasuk pendidikan. Biarlah Tuhan berkati, agar kami dapat segera melanjutkan pembangunan yang sudah dicita-citakan sejak lama. Hamba-Mu juga terus rindu berdoa untuk anak-anak-Mu terkasih, pelayan-pelayan yang setia di tengah-tengah di PMDK Persekutuan Medis Jakarta. Berkati mereka, berkati Glo dengan seluruh teman, agar mereka pun dapat tetap mengerjakan pelayanan meskipun dilakukan secara daring. Tetapi anugerah-Mu cukup untuk menjadikan pelayanan ini berlimpah ruah bagi banyak orang di seluruh pelosok negeri. Berkati semua pelayanan yang sudah dikerjakan. Berkati semua pelayanan-pelayanan yang akan dikerjakan, biar menjangkau banyak orang. Biar anak-anak-Mu terus diisi bagaimana kami melayani dengan sepenuh hati. Bukan demi profesi kami. Pada akhirnya kami mempersembahkannya sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa sekali lagi untuk anak-anak-Mu PMDKJ, semua kesehatian di antara mereka. Tuhan berkati semua orang yang sedang mereka doakan, semua rencanakan untuk bergabung. Biar Tuhan terus membuka hati banyak orang untuk terlibat dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Dr. Henry. Teman-teman, aku mau ingetin lagi,
ada banyak nama nih, nama-nama yang baru. Teman-teman boleh isi absensi di kolom chat, linknya ada di kolom chat. Ini buat update database jemaat juga, PMDKJ, dan biar supaya pengurus bisa menghubungi lebih lanjut. Oke, saat ini aku mau mempersilakan kepada pengurus untuk warta jemaat. Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan berkumpul pada persekutuan hari ini. Saya Yvonne akan menyampaikan warta jemaat hari ini. Next. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh pelayan yang sudah terlibat, kepada pembicara kita Dr. Henry, MC Dr. Yohana, yang membawakan sharing Dr. Freddy, dan singer dan pendoa syafaat saya sendiri, Yvonne. Next. Teman-teman bagi yang mau memberikan persembahan, bisa memberikan persembahannya melalui rekening BCA dengan nomor rekening yang sudah terlampir, atau bisa juga melalui dompet digital OVO, GoPay, atau Dana di nomor yang sudah terlampir di layar teman-teman. Seluruh persembahannya nanti akan diberikan kepada Task Force Perkantas untuk membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Next. Kami juga mengingatkan visi misi dari Persekutuan Medis Kristen Jakarta. Visinya adalah menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah, dengan misi, wadah pemuridan, dan pengutusan koas atau profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Next. Bagi teman-teman yang mau menyaksikan ulang ibadah hari ini, boleh nanti buka YouTube, buka akun Perkantas Jakarta, lalu buka playlist PMDKJ. Next. Perkantas Jakarta juga mengundang teman-teman PMDKJ untuk ikut terlibat dalam Hari Doa Puasa Nasional 2021, yang akan diselenggarakan hari Sabtu 21 Agustus tahun 2021 jam 10 melalui Zoom di link yang sudah terlampir, dan pembicaranya nanti ada Bapak Ricardo Sijaila SHMTH dengan tema Berapa Lama Lagi Tuhan, yang diangkat nanti dari Mazmur 13. Next. Sekarang tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita semua mempersiapkan hati dan bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu, kasih setia-Mu bagi kami, hingga kami semuanya, baik para dokter, nakes lain, ataupun yang sebenarnya bukan nakes atau koas, yang masih masih mahasiswa, boleh berkumpul semua Tuhan malam ini di sini, bersekutu, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkatilah setiap kami yang hadir, supaya kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami juga berdoa Bapa untuk ibadah PMDKJ selanjutnya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang persiapkan, agar setiap kami juga nanti pada pertemuan yang akan datang boleh diberkati, dan segala kemuliaan, syukur, hormat dikembalikan kepada Engkau di tempat yang maha tinggi. Pada saat ini Bapa, kami mau mengangkat doa kami kepadamu. Saya mengajak teman-teman untuk berdoa syafaat bagi teman yang laki-laki. Mari doakan syukur kita atas ulang tahun RI yang ke-76, berdoa bagi perkembangan dan pembangunan Indonesia, supaya Indonesia boleh menjadi negara yang lebih baik dalam segala sektornya, berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara, dan seluruh pihak yang membuat kebijakan di Indonesia, agar Indonesia boleh menjadi lebih baik. Bagi teman-teman yang perempuan, mari mengucapkan syukur
untuk kasus pandemi di Indonesia yang belakangan ini angka positifnya semakin turun, berdoa juga agar penanganan pandemi di Indonesia ini boleh berlangsung dengan baik dan harapan kita semua agar pandemi ini boleh segera selesai. Mari kita berdoa. Bagi teman-teman yang laki-laki, mari berdoa untuk vaksinasi di Indonesia agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin. Berdoa juga supaya segala upaya termasuk vaksinasi ini boleh targetnya boleh tercapai, yaitu tercapainya herd immunity, dan segala usaha lainnya yang dikerjakan pemerintah, baik prokes dan lain-lain, supaya boleh berjalan dengan baik. Bagi teman-teman yang perempuan, berdoa bagi mereka yang sakit COVID-19, bagi teman-teman kita sejawat, ataupun orang-orang terkasih, ataupun keluarga-keluarga dari jemaat PMDKJ atau jemaat PMDKJ yang sedang terkena COVID, mari doakan mereka supaya mereka boleh cepat sembuh dan Tuhan luputkan dari penyakit ini. Mari berdoa. Selanjutnya mari kita doakan seluruh jemaat PMDKJ. Bagi teman-teman yang laki-laki, mari berdoa bagi kita semua yang sedang menempuh pendidikan, baik itu koas, PPDS, magister atau doktoran dan lain-lain. Berdoa agar semua pendidikannya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Bagi teman-teman yang perempuan, saya mengajak teman-teman berdoa bagi kita semua yang sedang merencanakan studi lanjut, berdoa bagi pemilihan bidang untuk ujian-ujian yang sedang dihadapi dan segala persiapan untuk studi lanjut. Mari berdoa. Selanjutnya, bagi teman-teman yang laki-laki, mari berdoa bagi pekerjaan
kita semua, baik dalam bidang kesehatan, baik itu pelayanan di gereja ataupun persekutuan, baik itu bisnis di bidang sekuler yang teman-teman PMDKJ, jemaat PMDKJ kerjakan agar Tuhan berkati dan segala pekerjaannya boleh berbuah dan memuliakan Tuhan. Bagi teman-teman yang perempuan, mari kita berdoa bagi kesehatan seluruh jemaat PMDKJ, baik secara fisik maupun mental. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bagi teman-teman yang laki-laki, berdoa bagi hubungan pribadi setiap jemaat PMDKJ dengan Tuhan, berdoa agar HPDT-nya boleh diberkati dan boleh semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagi jemaat yang perempuan, mari kita berdoa bagi relasi-relasi jemaat PMDKJ di dalam keluarga, berdoa bagi keluarganya yang sedang bermasalah ataupun mengalami guncangan, berdoa bagi jemaat PMDKJ juga yang rindu untuk membangun keluarga dan mencari pasangan hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami panjatkan ke dalam tangan-Mu, kami percaya Engkau Bapa kami yang baik, yang mendengarkan setiap isi hati kami dan seruan kami. Segala sesuatunya kami serahkan kepadamu Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, nanti akan ada lagi di layar persembahan, nomor rekening dan juga nomor untuk OVO, Dana, dan juga GoPay-nya untuk persembahan. Persembahan akan kita berikan ke Task Force COVID-19 Perkantas Jakarta. Ya, seperti yang sudah kita dengar di firman tadi, bagi Tuhan seluruh hidup kita dan bagi kemuliaan-Nya sajalah kehidupan kita. Mari kita nyanyikan dan nyatakan, Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu.
segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh Ya, kepada Dr. Henry dipersilakan untuk menutup kita di dalam doa. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita merendahkan hati, menundukkan kepala, menadahkan tangan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, pengorbanan Kristus Yesus yang dikerjakan lewat kita dalam penebusannya, penyertaan tidak berkesudahan dari Roh Kudus. Kiranya kasih Allah Tritunggal yang mampu mengerjakan jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan, terus menyertai saudara-saudaraku terkasih dalam setiap pergumulan saudara, mengerjakan tugas-tugas yang begitu sulit, memberikan penyertaan yang limpah, memeliharakan shalom bagi kehidupanmu, sampai Tuhan memanggil kita kembali kepada Dia. Amin. Terima kasih Dr. Henry, ibadah kita selesai. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh dan diingatkan kembali untuk mengisi link absensi di kolom chat, dan kepada pengurus aku kembalikan. Ya, teman-teman semua, rekan-rekan dokter maupun yang bukan dokter, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengikuti PMDKJ pada hari ini. Terima kasih sekali untuk kesediaan waktu dari Dr. Henry juga untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga Dr. Yohana sebagai MC dan teman-teman pengurus semua yang sudah mempersiapkan. Oke, PMDKJ ini kita sejauh ini masih mengadakan 1 bulan sekali, jadi nanti bisa ditunggu infonya untuk bulan depan. Kalau misalnya teman-teman isi daftar hadirnya, nanti menyertakan nomor telepon, ya sebagai nomor WA juga, supaya nanti kami pengurus bisa menginformasikan untuk persekutuan-persekutuan berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Teman-teman yang bisa membuka kameranya bisa.
Oke, Kak Esti. Iya. Aku senang. Ini aku dan Henry dulu pengurus barengan PMDKJ dan sekarang Kak Esti. seniornya. Iya. Ya, teman-teman lain ada yang mau buka kamera lagi kah? Masih ditunggu? Cuma baru berapa nih? Baru 8. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Halo, Kak Ika Noverina. Kak. Belum kenal, Kak. Oke, udah ya kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, Bang Bobi. Wah, lagi jaga ya, Bang. Semangat ya. Oke, kita foto ya. Saya screenshot. Hadap kamera semua. 1, 2, 3, tahan. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, oke, Kak Elizabeth baru buka ya. 1, 2, 3, tahan. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua untuk kehadirannya. Terima kasih sekali. Sampai jumpa di PMDKJ bulan depan. Untuk pelayan dan juga Dr. Henry dimohon jangan live dulu. Kita akan berdoa untuk pelayan. Terima kasih untuk semuanya. Bisa live.